Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Bapak Ibu para pendengar setia kaum muslimin, selanjutnya mari kita kembali membuka al-hadisnya Kitabus Shalah. Insyaallah sore hari ini halaman 46, baris ketiga dari atas. Raf'ul yadaini hadwal mangkibaini. Kalau kurang pas, ya silahkan dikoreksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Hadwa, lurus. Al-mankibaini, pada kedua pundak. Nah, ini pada saat takbiratul ihram, takbir pertama itu di dalam sholat, mengangkat kedua tangan, lurus kedua pundak. Nah, monggo sambil dipraktekkan masing-masing. Mengangkat kedua tangan, lurus kedua pundak. Yang jadi patokan ya inilah ibu jari tangan ini ya. Lurus pundak. Ya, lurus pundak. Akhbarana Qutaibatu an Malikin an Ibni Syihabin an Salimin an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, idzaf tataha, ketika memulai, ketika membuka, as-sholata, pada sholat, rafa'a, mengangkat siapa Nabi, yadaihi, pada kedua tangannya. Yadaihi, pada kedua tangannya. Hadwa, lurus. Mangkibaihi, kedua pundaknya Nabi. Jadi ketika Nabi membuka atau memulai sholat, Nabi langsung membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan, lurus kedua pundaknya. Ya, langsung takbir. Di sini tidak diterangkan bacaan-bacaan sebelum takbir. Nabi langsung takbir. Wa idza raka'a, dan ketika ruku siapa Nabi. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa Nabi. Ra'sahu, pada kepalanya, sirahipun. Mengangkat minar ruku'i, dari ruku'. Berarti bangun dari ruku'. Rafa'ahuma, mengangkat Nabi pada kedua tangan. Kadzalika, seperti demikian itu mengangkat. Waqala, dan membaca siapa Nabi sambil mengangkat tangan tadi. Nabi sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami'a, mendengar, Allahu, Allah.
liman kepada orang hamidahu yang telah memuji siapa orang kepada Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. Walaka dan bagimu atau bagi engkau Allah. Alhamdu segala puji. Wakana dan ada nabi layaf alu tidak mengerjakan siapa nabi dzalika pada demikian itu mengangkat tangan fis sujudi di dalam sujud. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat Nabi langsung membaca takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan lurus pundak. Ada yang lurus telinga, ada lurus pundak, ada. Nah, ini yang hadisnya membahas yang lurus pundak ya. Dan juga Nabi mengangkat tangan lurus pundak ketika Nabi ruku dan ketika Nabi bangun dari ruku. Jadi mau ruku diangkat lagi Allahu Akbar sampai pundak, kemudian bangun dari ruku juga mengangkat lagi kedua tangan sampai pundak sambil mengucapkan atau membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi sambil mengangkat tangan sambil mengucapin kalimat Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dan ketika Nabi mau sujud, bangun sujud, Nabi tidak mengerjakan mengangkat tangan tadi, hanya membaca takbir doang. Nggih, namun membaca takbir tanpa mengangkat tangan ketika mau sujud atau bangun dari sujud. Jelas nggih? Nah, ini baru pembukaan tentang masalah amalan sholat. Nah, ini harus kita serius, kita ikuti supaya sholat kita benar, sholat kita pas seperti contoh dari Kanjeng Nabi. Jadi enggak sholat gampang itu, jentat jentit, gerakannya enggak karo-karoan. Ada contohnya, ngangkatnya seperti apa, posisinya di mana ya, kayak tadi kan ada mengangkat tangan sampai lurus pundak. Jadi ada tuntunannya wonten. Jadi nggak asal ngangkat, nggak asal sujud. Ada tuntunannya. Nah ini maka terus kita ikuti ya. Sambil kita praktekkan supaya sholat kita pas sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Khiyalal udhunaini, lurus kedua telinga. Nah ini kalau tadi di atas lurus kedua pundak, ini lurus kedua telinga. Akhbarana Qutaibah tu qala hadatsana Abul Akhwas an Abi Ishaq an Abdil Jabbar bin Wa'il an abihi qala berkata, Abih sholat itu sholat saya khalfa di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti makmum sholat langsung di belakang Nabi. Jadi ini betul-betul melihat langsung ini Abih ya. Falam maftataha,
maka ketika memulai sapa nabi as-sholata pada sholat, kabaro membaca takbir siapa nabi, warafa'a dan mengangkat siapa nabi, yadaihi pada kedua tangan nabi, hatta hadata sehingga lurus kedua tangan yang diangkat itu, sehingga lurus udhunaihi pada kedua telinganya nabi. Kalau tadi mankibaihi dua pundak, ini udhunaihi kedua telinga. Sumayaqra'u kemudian membaca sapa nabi bi fatihatil kitabi dengan fatihahnya kitab atau pembukaannya kitab, maksudnya suratul fatihah. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, kemudian nabi membaca al-fatihah. Ya tentunya membaca itu dulu bacaan setelah takbir sebelum al-fatihah itu kan, Allahu Akbar kabiro dan seterusnya itu. Baru kemudian membaca suratul fatihah. Falamma faragha ketika telah selesai sapa nabi minha dari membaca al-fatihah, qala membaca nabi amin. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi sholat sendiri yang baca, apalagi ngimami juga tetap baca. Makmum ya apalagi. Yarfa'u mengangkat atau mengeraskan nabi, yarfa'u mengeraskan sapa nabi biha dengan kalimat amin atau membaca amin, sautahu pada suara nabi. Jadi ketika membaca amin suaranya dikeraskan. Nah, alhamdulillah ini baru permulaan tentang praktek sholat yang langsung dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan kajian Kitabus Shalah khususnya tentang sholat ini akan menambah kesempurnaan kita semua di dalam mengamalkan sholat. Karena sholat ini adalah merupakan amalan yang paling utama, amalan sehari-hari. Bahkan sehari semalam dikerjakan sampai 5 kali, 5 waktu. Nah ini makanya harus betul-betul pas, betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.